Pernahkah kalian mencium bau minyak goreng yang menempel di baju sampai seminggu? Bagi sebagian orang, itu mungkin bau melekat yang bikin minder. Tapi bagi Mbak Rini, bau minyak goreng adalah parfum hidupnya, bau yang menempel di daster lusuhnya setiap hari. Menetes keharapan kecil di hatinya. Di tengah kampung padat di Yogyakarta, di gang sempit yang hanya cukup dilewati motor, Mbak Rini berdiri di depan gerobak gorengannya sejak subuh. Tangannya cekatan membalik pisang goreng. Tahu isi, bakwan panas, hujan, panas, tatapan sinis tetangga, semua jadi bumbu dalam adonan tepungnya. Kadang orang mencibir, "Ah, kerja kok cuma jual gorengan? Apa bisa bawa ibu ke tanah suci?" Mbak Rini hanya senyum kecil. Dalam hatinya, tiap gorengan terjual adalah tabungan mimpi, satu-satunya mimpi besar, bisa umroh bareng ibu yang sudah renta. Jadi, bau minyak goreng ini bukan hinaan, ini wangi doa yang belum semua orang bisa cium. Setiap sore, Mbak Rini menyusun sisa gorengan di toples plastik, menatapnya dengan mata letih. Kadang ada gorengan tak laku, kadang malah rugi minyak yang mahal. Tetangga suka membisiki, "Rini, cari kerja bener dong, jualan gorengan bikin bau, malu-maluin kampung." Suara-suara itu tajam, menusuk lebih dari pisau dapur di gerobaknya. Tapi Rini hanya menghela napas, menatap ibunya yang duduk di kursi reot di dalam rumah sempit. Ibu sering batuk, kaki bengkak, jarang keluar rumah. "Sabar, Bu. Rini janji, suatu hari kita ke Mekah bareng," bisiknya setiap malam. Di saat orang lain tidur nyenyak, Rini masih membungkus gorengan sisa, menyiapkannya buat dijual lagi besok dengan harga miring. Bau minyak goreng di rambutnya jadi saksi bisu bahwa hinaan hanya jadi angin yang justru meniup bara semangatnya makin membesar. Suatu malam, Rini menatap sisa tabungan di kaleng biskuit bekasannya, cukup buat bayar sewa kontrakan dan beli minyak baru. Mimpinya terasa mustahil. Tapi di depan rumah, Mas Dewa, tetangga sebelah yang hobi main HP, tiba-tiba datang membawa ide gila. "Mbak, ayo bikin video TikTok. Ceritain gorenganmu, siapa tahu viral, siapa tahu rezeki datang." Rini sempat ragu. Ia tak pernah bicara di depan kamera, apalagi gaya bicara Jawanya kental. Tapi demi ibu, ia nekat. Mas Dewa merekam dengan HP seadanya. Rini cerita sambil goreng pisang. "Ini aku, Mbak Rini, sudah jual gorengan 10 tahun. Mimpiku satu, umroh sama ibu." Tak disangka, video itu meledak. Dalam semalam, ribuan orang komen, mendukung, mendoakan. Beberapa bahkan mengirim transferan kecil untuk ongkos umroh. Untuk pertama kalinya, bau minyak goreng Rini menjelajah layar orang-orang di luar kampungnya. 2 bulan setelah video itu viral, Rini berdiri di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tangannya menggenggam erat tangan ibu yang kini mengenakan mukena putih bersih. Orang-orang kampung mengantar. Beberapa masih tak percaya. Mbak Rini, yang setiap hari bau minyak goreng, kini jadi tamu Allah. Di atas pesawat, Rini menangis sambil memeluk tangan ibunya. Semua gorengan, cemoohan, dan bau panas minyak yang dulu dihina, kini menetes di tanah suci jadi doa panjang. Di Mekah, Rini menatap Ka'bah, berbisik, "Ya Allah, aku bawa ibuku. Inilah doa yang kubungkus di plastik gorengan tiap hari." Bau minyak goreng kini berubah jadi harum air zam-zam. Ketika pulang, Rini membawa pulang lebih dari sekadar cerita. Ia membawa tekad membuka kedai sendiri, membantu pedagang gorengan lain agar berani bermimpi meski bau minyak di tubuh mereka tak pernah hilang. Suatu sore, di dapur kontrakan mungil, Mbak Rini duduk bersila sambil menghitung receh di celengan plastik. Tangannya masih bau minyak, lengket bekas adonan bakwan yang tak sempat dicuci bersih. Di depannya, sang ibu terbaring lelah. Batuknya kian sering, napasnya makin pendek. Sambil memegang tangan keriput itu, Rini berbisik, "Bu, sabar ya, Rini janji. Rini gak akan berhenti jualan sebelum bisa bawa ibu lihat Ka'bah." Kalimat sederhana itu seolah jadi doa. Berkali-kali ia diolok tetangga. Disebut penjual gorengan bau, jalanan kotor, dan remah minyak di mana-mana. Tapi Rini hanya menghapus air matanya diam-diam. Dalam hati ia tanam kuat. Satu gorengan demi satu langkah mendekat ke tanah suci. Tak peduli panas terik membakar kulitnya. Tak peduli jari jemari hitam kena bara wajan. Janjinya pada ibunya lebih mahal daripada semua cemooh yang berseliweran di telinga. Tahun berganti, gorengan masih di pinggir jalan. Tapi suatu malam, Mas Dewa, tetangga sebelah yang sering bantu beli bakwan, melihat Rini menata bungkus gorengan dengan teliti. Ia iseng merekam. Dengan sedikit edit tulisan, video itu diunggah ke TikTok. Tanpa diduga, rekaman sederhana itu menembus ribuan hati. Netizen terharu, ribuan komentar berdatangan. Ada yang sekadar mendoakan, ada yang transfer langsung ke rekening. "Demi ibu,
Jangan berhenti jualan, Mbak. Tulis salah satu akun. Rini menangis. Memeluk ibunya yang kaget, tiba-tiba banyak orang datang beli. Di warung kecil itu, keajaiban mulai menetas. Rini tak pernah paham algoritma TikTok. Tapi ia yakin, algoritma Tuhan lebih dahsyat. Dalam waktu singkat, tabungannya bertambah. Rini semakin yakin, janji pada ibu bukan mimpi konyol. Akhirnya, di tahun ke-10 berjualan gorengan, Mbak Rini memeluk ibunya di bandara. Tiket umroh pertama di tangan, paspor di tas kain sobek yang dulu biasa untuk belanja minyak goreng, tangis pecah di kabin pesawat. Mereka menjejak tanah suci. Di depan Ka'bah, Rini menempelkan pipinya ke pundak ibunya, melafalkan syukur berulang-ulang. Bau minyak gorengan di kerudungnya kini diganti wangi zam-zam. Semua capek, hinaan, dan peluh di wajan luruh di pelataran Masjidil Haram. Tangannya merangkul ibunya erat, seolah takut terlepas dari mimpi yang kini nyata. Dalam doanya, Rini memohon, semoga gorengan ini tidak hanya mengantarnya ke Ka'bah, tapi jadi pintu rezeki orang lain juga. Ia pulang dengan hati penuh, bukan hanya pulang ke kampung, tapi pulang dengan martabat baru. Sepulang dari tanah suci, warung gorengan Mbak Rini tak lagi sekadar tempat menggoreng tahu isi. Di situ, tetangga belajar sabar. Di situ, anak-anak kecil belajar arti menabung. Dan di situ pula, Rini mengingatkan diri sendiri bahwa bau minyak gorengan tak pernah hina selama hati tetap bersih. Bagi Rini, kisah hidupnya jadi saksi bahwa niat tulus dan sabar bisa membalikan hinaan jadi tepuk tangan. Ia tak pernah membalas kata-kata sinis dengan marah, tapi membuktikan lewat hasil. Kini, setiap keping gorengan yang ia jual, ia sisihkan sebagian untuk berbagi. Ia percaya Allah tak pernah tidur melihat upaya orang kecil. Ia hanya menunggu waktu yang pas untuk membuka pintu langit. Dan Rini, dengan sabar membuktikan bahwa doa di atas wajan panas pun bisa naik menembus atap langit. Mendekatkan langkah pada mimpi suci. Pertama, bahwa sabar bukan berarti diam, tapi sabar adalah tetap berjalan meski dipanggil gagal. Kedua, bahwa hinaan bisa jadi bensin untuk mimpi. Jika kita buktikan dengan tindakan, semua olokan akan tenggelam sendiri. Ketiga, bahwa rezeki bisa datang lewat tangan mana saja, bahkan lewat video TikTok sederhana. Keempat, bahwa mimpi besar kadang lahir dari penggorengan kecil di gang sempit, asal niatnya lurus untuk keluarga. Dan kelima, jangan pernah remehkan profesi apapun, karena tangan yang kotor oleh minyak pun bisa mengantar ke tempat suci. Jika Mbak Rini bisa, maka siapapun bisa. Selama ada tekad, sabar, dan sedikit keberanian untuk bertahan, maka Tuhan akan membuka jalan, walau jalannya tak selalu kita duga. Sahabat dari balik kisah, semoga cerita Mbak Rini jadi bukti bahwa mimpi tak selalu butuh modal besar, tapi hati besar. Kalau hari ini kamu sedang merasa kecil, lelah, diremehkan, ingatlah bahwa gorengan panas pun bisa mengantar pemiliknya ke Ka'bah. Jangan pernah berhenti berharap, jangan berhenti berusaha. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, tulis doa terbaikmu untuk semua pejuang kecil di kolom komentar. Bagikan video ini ke teman atau keluarga agar semangat Mbak Rini menular kemana-mana. Klik subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah nyata lain yang bikin hati kita belajar bersyukur. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua dipertemukan di tanah suci dengan karunia yang indah. Sampai jumpa di Dari Balik Kisah berikutnya.